Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, ya sebelum kita mulai pembelajaran, ayo tafakur dipimpin dulu untuk berdoa. Nah, siap, Bu. Siap, Greg. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih tafakur. Ya. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Bu Ratna ya di Mapel Informatika. Ini gimana kabarnya nih? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa, Allahu Akbar. Nggak ada yang begadang nggak bisa lihat Bayern Munchen tadi malam ya? Nggak ada, Bu. Ya, nanti kalau begadang takutnya nanti bangun terlambat sampai sekolah telat ini nanti. Saya begadang belum tidur lagi, Bu. Waduh. Hati-hati Pak, nanti jadinya ke sekolah telat ini Pak. Tadi nggak telat kok. Karena masih ingat ya konsultasi kita 15 menit. Kalau dianggap masih aman. Kalau lebih dari itu nanti ada konsekuensinya. Ingat, disiplin itu penting ya. Kemudian lanjut, Ibu absen dulu untuk hari ini. Tafakur ada? Ada, Bu. Ada Kitnas? Ada, Bu. Kartika? Ada, Bu. Gitu. Ada, Bu. Ada. Oke, alhamdulillah berangkat semua ya berarti. Oke, lanjut. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Jadi sebentar Ibu tampilkan dulu. Sudah kelihatan belum ini punya Ibu? Sudah, Bu. Dari ke halaman 1. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi hari ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang aplikasi pengolah kata. Nah, ayo tafakur masih ingat gak kemarin kita praktek mengetik bikin surat pakai aplikasi apa? Ayo. Microsoft Word, Bu. Oke, Microsoft Word. Benar. Lanjut. Coba Kitnas, masih ingat nggak kemarin kita pakai Microsoft Word itu buat bikin apa aja? Bikin surat, Bu. Terus ada lagi? Bikin sertifikat, Bu. Oke. Ada yang mau nambahin jawabannya dari Kitnas nggak? Surat cinta, Bu. Surat cinta berbunga-bunga pagi ini nih kayaknya nih. Ya, benar ya. Jadi kemarin kita sudah bikin surat surat lamaran kerja ya, terutama kemarin ya, sama surat undangan. Oke, nah hari ini kita lanjut masih pakai aplikasinya Microsoft Word. Cuma nanti kita pakai fitur baru namanya Mail Merge. Oke, jadi sudah ini ya, membuat surat. Kemudian, nah nanti waktunya sekitar 90 menit. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah proyek ya, karena nanti kita pakainya modelnya project based learning. Nanti kalian akan tak minta buat kelompok dan nanti ada proyeknya. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini yang pertama kita akan bisa memahami mail merge dan isinya. Kemudian yang kedua menerapkan langkah membuat database mail merge. Yang ketiga merencanakan pembuatan surat penawaran produk. Dan yang terakhir kita akan praktek membuat surat penawaran produk dengan memanfaatkan mail merge. Gitu. Oke, lah ini nanti untuk materinya nih. Ya silakan anak-anak bisa scan dulu ini nanti materi buat kalian. Silakan nanti dibaca dulu sebelum nanti Ibu menjelaskan ke materi inti yang akan kita paham dari ini. Ya, silakan di-scan dulu. HP-nya dikeluarkan enggak apa-apa ya, tapi ingat hanya untuk membuka materi hari ini, enggak usah buka yang lainnya ya. Silakan di-scan Sudah, dulu. Bu. Ya, sudah bisa. Sudah muncul Sudah. materinya?
Sudah baca, Bu. Ya, nanti di situ ada materi tentang Melmed sama ada kuisnya ya. Nanti kalian coba baca dulu sendiri, kemudian dicoba kerjakan kuisnya. Nanti kalau sudah kurang lebih 5 menit cukup ya, baca-baca sedikit. Nanti kalau sudah nanti Ibu masuk ke materi. Ya. Iya, Bu. Oke, sudah selesai bacanya? Sudah, Bu. Sudah, oke, lanjut ya. Hari ini Ibu akan membahas materi fitur yang ada di dalam Microsoft Word, namanya adalah Mail Merge ya. Jadi Mail itu temannya Upin Ipin, benar nggak? Apa temannya siapa nih Mail nih? Ada yang tahu nggak siapa Mail? Arsid. Ya, Mail itu mail itu surat, merge itu menggabungkan. Coba ini biar nggak ngantuk, kayaknya lu kita nih ngantuk nih kayaknya nih. Coba dibacakan itu pengertiannya apa, yuk. Baik, menggabungkan digunakan untuk membuat surat dalam jumlah yang banyak dengan format tulisan yang sama, tapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Oke, makasih. Ya, jangan ngantuk nih. Kelihatannya soalnya aku ngantuk ini ya. Yuk, jadi mail merge itu kita bisa membuat surat, jumlahnya tuh banyak ya. Karena namanya menggabungkan itu ada banyak surat digabungkan, kita cukup bikinnya satu aja. Nah, tapi nanti data yang di dalamnya itu yang mungkin bisa kita ubah-ubah seperti itu. Nah, ini contohnya nih, misal gini nih. Misalkan, nah kalian kok disuruh bikin surat tentang undangan. Nah, di sini suratnya itu buat semua kelas 12 misalkan. Nah, di situ ada nama orang tuanya, kemudian alamatnya. Nah, bayangkan kita ada 500 siswa di sini. Kalau bikin 500 dokumen seperti ini, yo apa nggak capek? Ya kan? Nah, maka dari itu kita harus mencari solusi yang paling efektif. Gimana caranya biar kita cukup bikin satu surat, tapi dengan datanya itu yang bisa kita ubah. Nih, nanti contohnya ya. Lanjut ke sini. Nah, ini contoh nih. Ini kenal nggak nih yang tengah-tengah siapa nih? Lesti, Bu. Ya, Nggak ini kenal, Bu. nggak kenal. Waduh, ini nggak pernah lihat TV kayaknya nih. Iya, nggak punya TV. Tafakur nggak pernah TikTok kan, Bu? Itu Tafakur, Bu. Ya ini bukannya nggak punya foto pernikahan, jadinya pakai punya orang aja ya ini. Jadi ini ceritanya Lesti sama apa sih ini Rizky ini lagi menikah lah. Mereka ini ceritanya mau menyebarkan undangan. Nah, undangannya tuh mungkin sekitar mungkin ada 300 orang. Nah, contohnya kayak gini nih seperti yang di layar nih ya. Ada undangan, kemudian di situ ada keterangannya tuh kepadanya siapa, alamatnya di mana. Nah, ini kalau misalkan biar nggak capek Lestinya nih, Leslarnya nggak capek bikin undangan, tulis tangan manual itu piye caranya? Makanya hari ini kita akan belajar tentang itu, bagaimanakah cara efektif untuk bisa membuat label ataupun tadi seperti contoh sebelumnya ya, ada surat undangan, itu biar lebih efektif ya. Jadi pekerjaannya tuh lebih ringan, tidak memberatkan kita. Oke, lanjut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih untuk gambaran tentang fungsi dari mail merge-nya ya? Ada nggak nih? Jadi fungsinya ini membuat surat jumlahnya banyak. Tanya, Bu. Iya, gimana? Itu juga bisa buat sertifikat itu ya, Bu? Bisa. Sangat bisa sekali, sangat bisa ya. Ya, karena biasanya kalau sertifikat itu kan tampilannya sama ya, yang beda cuma namanya kita aja yang diganti kan kayak gitu. Jadi selama format atau tampilannya sama, hanya beberapa hal yang kita ubah, itu bisa kita gunakan yang namanya mail merge gitu. Terima kasih tadi udah bertanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, oke. Kalau sudah paham, kita lanjut langsung. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkahnya. Ya, walaupun ini nanti ada kok di media ajarnya kalian. Nanti kalian kalau ini sudah selesai, kalian bisa ngikutin apa yang ada di bahan ajarnya ya. Karena yang di sini Ibu contohkan hanya contoh yang sederhana. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, jadi
Untuk yang pertama ini ya, fungsinya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Suratnya itu atau bentuknya itu bisa dalam format tulisan yang sama, tapi datanya bisa berbeda. Jadi ini kita buka dulu ya. Ini contohnya nih. Tadi yang tanya sertifikat siapa nih tadi ya? Tafakur ya lah. Ini contohnya Ya, ini. Bu. Ya, selain sertifikat itu kita juga bisa nih. Ini contohnya ID card ya. Ada yang jadi anak OSIS nggak di sini nih? Saya, Bu. Nah, iya ini anak organisasi nih pasti sering bikin ID card ini ya. Nah, ini biar nulisnya tuh agak keren ya. Jadi nggak nulis pakai tangan. Biasanya Ibu lihat soalnya pakai tangan kalau nulis nama itu ya. Biar ada fotonya, ada tulisannya, semuanya digital. Nah, kita juga bisa itu pakai Mailmerge ternyata ya. Ini yang harusnya nanti bisa kita pelajari, bisa kita manfaatkan, bisa di organisasi, bisa di nanti dunia pekerjaan seperti itu. Ini contohnya ya. Kemudian lah ini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah, nah ini Ibu skip dulu nih ya, kita kesini dulu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan nih sebelum kita memulai. Jadi mailing ini atau Mailmerge ini itu mengkombinasikan antara database dan juga Microsoft Word. Jadi database itu kita buat menggunakan Excel, kemudian kita membuat suratnya menggunakan Microsoft Word. Nah, nanti kita integrasikan atau kita fungsinya itu kita jadikan satu menjadi sebuah Mailmerge seperti itu. Jadi ada 2 dokumen yang wajib kita bikin ya. Nah, untuk pertama kita buat dulu di suratnya ya. Suratnya nanti ada di menu mailing. Kita buat dulu nih. Kalian buat dulu kira-kira bikin suratnya mau seperti apa. Nah, kalau sudah buat suratnya, kita lanjut ke menu mailing ya. Ada di bagian atas itu ya, ketemu menu mailing. Nanti di situ sebenarnya ada pilihannya sih, kita bisa membuat envelope atau kalau di Indonesia kan berarti amplop ya. Kemudian label. Nah, label itu tadi yang seperti kita membuat surat undangan tadi ya, undangan pernikahan itu kan ada tulisan cetak kecil. Nah, itu yang namanya label. Dan lain sebagainya. Nah. Oke lah, nanti nah ini contohnya pertama ini ya, tadi kan sudah membuat suratnya, kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan database. Nah ini Ibu contohnya nih, Ibu bikin ada nama perusahaan sama alamat, jadi kita buka dulu file Excel-nya, kita siapkan 2 data, yaitu nama perusahaan sama alamatnya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan, ini bebas ya, kalian mau ngisi terserah, pokoknya intinya kita latihan ada 2 nih. Ini ada nama perusahaan dan alamatnya. Kemudian lanjut tadi bikin suratnya ya. Bikin suratnya kita sederhana dulu aja karena tadi isinya nama sama alamat, maka di Word-nya kita isikan juga nama dan alamat. Ini Ibu coba cek dulu deh. Kalau misalkan kita mau bikin nih, misalkan nih ya, Ibu cek lagi. Kalau kita mau menambahkan misalkan tabel nih seperti ini di sini ya. Masih ingat nggak dulu kan kita minggu kemarin sudah praktek nih bikin surat. Nah, ada yang bisa menjawab kah kalau kita mau menambahkan tabel seperti ini kita pakainya apa ya kalau di masa COVID? Saya, Bu. Oke, coba Kartika. Kitnas, Bu, ini, Bu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Podo-podo ayu nih soalnya. Yuk, coba kita gimana? Itu pakai menu insert, Bu. Insert tabel. Ya, pintar. Yuk kasih tepuk tangan dulu nih, berarti ini belum nggak ngantuk nih. Tepuk tangan dulu, bener nih. Masih ingat ya? Ya, jadi nanti isinya ya, tadi kan Ibu contohnya cuma gini kok nih, nanti kalian bisa macam-macam ya. Macam-macam mau tambahin tabel boleh, tambahin gambar boleh, dan lain sebagainya. Ya, lanjut lagi, tadi sudah menulis dokumen, kemudian lah ini langkahnya nih, langkah-langkahnya. Tadi sudah dari menu mailing, terus langkah kedua kita pilih start Mailmerge. Nah ini karena kita sudah punya nih ya, karena kita sudah punya dokumennya yang isinya tadi nama dan alamat, kita klik aja normal Word dokumen. Kalau belum, nah nanti kalian bisa milih tuh apakah kalian mau bikin surat, atau mau bikin format bentuk email atau envelope. Saatnya istirahat pertama. It's time for the first break. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan tujuannya nanti dari proyek yang ada. Kemudian kalau sudah milih normal, tadi kan sudah langkah pertama kan tadi sudah bikin database ya, pakai Excel. Nah, itu nanti setelah dari start Mailmerge kita lanjut ke menu select
resipien. Nah, itu kalian pilihnya adalah yang use in existing list ya, karena tadi kita sudah punya tuh. Nah, kalau kalian belum punya, pilihnya yang type a new list. Jadi artinya tuh dia adalah kita membuat daftar baru ya. Kalau type a new list, kalau yang use berarti kita sudah punya, tinggal kita panggil atau kita open file database yang berupa file Excel tadi. Kemudian udah kita upload, kita open filenya, kemudian lanjut ini ya. Ini intinya hanya untuk memilih file Excel-nya aja. Kalau sudah langsung klik OK tuh yang terakhir. Nah, nanti yang poin pentingnya di sini nih ya. Tadi kan kita di Word itu baru nulis nama sama alamat ya. Nah, ini harus kita tambahin dulu nih. Tambahinnya gimana? Kita tambahin isinya berupa field ya, atau apa yang akan kita ubah-ubah datanya. Nah, yang langkah pertama kan tadi nama dulu, maka dari insert match field kita pilih yang nama perusahaan. Kemudian kalau yang alamat maka diisi dengan pilihan yang alamat. Jadi nanti ini kan baru judulnya nih, tenang aja, ini bukan isinya, bukan ini baru judul ya. Jadi ini baru isinya, nanti bagian nama itu munculnya adalah nama perusahaan, bagian alamat nanti munculnya tentang data tentang alamatnya dia. Ya, ini sudah disesuaikan, maka kita lanjut. Nah, kita lihat hasilnya lah. Ini udah baru muncul nih anak-anak. Hasilnya nanti munculnya ketika kita sudah mengaktifkan yang namanya preview result. Jadi kita klik, nah nanti baru muncul nih. Munculnya adalah sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan di Excel tadi. Jadi kalau Excelnya PT Purnama ya PT Purnama. Nah, kalau tadi kan Ibu bikin Excelnya ada 3 ya PT-nya ya. Maka nanti tinggal kita klik aja tuh. Nomor 1 ini tadi kan nomor 1 halaman pertama atau data pertama, kita klik bergeser, maka nanti muncul mungkin PT yang selanjutnya, PT misalkan PT Maju Makmur misalkan ya. Jadi tinggal kita next sampai dengan data paling terakhir. Nah, ini jadinya begini anak-anak, jadi kita cukup bikin satu surat, tapi datanya itu yang kita ubah-ubah gitu. Enggak misalkan kita punya 3 surat gitu, kalau kita manual ya, kita punya 3 surat, isinya datanya 3 beda-beda. Nah, kalau kita mail merge, cukup bikin satu surat, datanya yang kita ubah. Kira-kira kalau sampai sini ada bayangan nggak nih anak-anak semua? Ada, Bu. Iya, gampang ya? Insya Allah, Bu, gampang. Iya, harus bisa pokoknya. Ini pokoknya yang penting kita bisa masukin data, bikin suratnya yang paling bagus itu nanti pasti bisa ya. Oke. Nanti kalau sudah, ini kita bisa cetak nih. Kita bisa cetak juga nanti suratnya kita ya. Adanya di pilihan finish and match ya. Kita kalau udah klik finish, ada pilihannya tuh mau diedit lagi atau langsung di print. Nah, kalau mau dicetak, kita pilihnya yang print dokumen. Jadi tinggal kita pilih tuh mau semuanya di print apa mau halaman 1 toh. Nah, itu bisa kita atur ya di bagian menu print. Jadi cukup 1 dokumen nih ternyata ya. Menarik sekali dokumen. Oke, udah sampai sini ada pertanyaan enggak nih anak-anak? Belum, Bu. Karena habis ini setelah Ibu jelaskan sedikit ini ya, ataupun nanti anak-anak kalau misalkan ada yang lupa bisa bertanya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke proyek untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini Ibu akan minta kalian untuk berkelompok ya. Nanti Ibu bagi jadi 4 kelompok ya, 4 kelompok, silakan nanti memilih sendiri kelompoknya. Kemudian nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di situ sudah ada tuh aktivitas atau permasalahan yang harus kalian selesaikan dalam bentuk proyek. Kalian bisa scan dulu di sini ya, di scan dulu LKPD-nya, biar nanti muncul apa yang harus dilakukan. Ibu bukakan dulu LKPD-nya. Sudah kelihatan belum LKPD punya Ibu ini? Sudah, Bu. Oke. Bentar, ini kok kayaknya pada ngantuk ini deh. Coba kalau Ibu bilang tepuk 1 kali ya. Tepuk 1. Lah ini pada ngantuk nih berarti kan. Kalau Ibu bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali. Tepuk 2. Oke, cakep. Tepuk 5. Tepuk 1000. Ya, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk pokoknya temannya dikasih tepuk tangan
tangannya biar nggak ngantuk ya. Oke, ini LKPD yang nanti harus kalian pahami ya. Nanti dituliskan ya di LKPD-nya kelas berapa, kemudian kelompok berapa, kasih nama kelompoknya, kemudian anggotanya silakan tuliskan di situ siapa saja. Kemudian ini aktivitasnya silakan dibaca dulu, di situ ada permasalahannya ya. Jadi permasalahannya nanti kalian nanti ceritanya punya perusahaan. Lah kalian itu bertugas sebagai admin. Nah, nanti perusahaannya seperti apa? Nanti silakan kalian bebas memilih mau perusahaannya baju boleh, perusahaannya tentang penjualan komputer atau penjualan produk apapun yang kalian sukai, silakan dapat bebas. Tapi harus kesepakatan dulu kelompoknya ya, harus sepakat dulu kita mau punya produk apa di perusahaan kita. Jadi kalau sudah berkelompok, kemudian nanti ceritanya nih perusahaan kalian itu mau mengeluarkan produk baru. Nah, kemudian produk barunya itu nanti ditawarkan kepada reseller atau pihak-pihak yang kalian sudah punya target tuh. Kita mau menawarkan produk ini kepada orang tersebut atau reseller tersebut. Nah, kemudian bentuknya adalah kalian membentuk surat penawaran produk. Jadi nanti di situ harus ada muncul tuh apa yang akan kalian tawarkan di surat tersebut. Kemudian, nah nantinya ada poin penting yang perlu kalian cermati bahwa informasi jadi kan bentuknya kan surat ya, berarti kan otomatis ada identitas atau tertuju kepada siapakah surat tersebut. Nah, identitasnya itu yang nanti bisa kalian samakan, yaitu harus ada nama dan juga alamat dari reseller atau orang yang dituju. Jadi nanti surat penawarannya isinya sama, tapi nanti identitas kepadanya atau identitas yang tertuju oleh siapanya itu nanti yang berbeda-beda. Nah, nanti kalau sudah ini ya, nanti jumlahnya terserah kalian ya. Misalkan kalian punya kenalan reseller misalkan atau orang yang kalian inginkan itu ditawarkan, misalkan ada 10 ya enggak apa-apa, berarti nanti ada 10 nama dan 10 alamat ya. Nanti ke 10 orang itu kita kirimkan suratnya melalui email. Jadi kalian silakan jawab permasalahan ini, kalian kira-kira mau bikin suratnya seperti apa, solusinya bagaimana, silakan bagi tugas dengan teman-teman satu kelompoknya. Untuk permasalahannya ada pertanyaan apa enggak nih? Sudah paham belum? Halo, sudah paham belum ini? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, berarti sudah siap untuk berkelompok ya? Siap, oke. Oke, nanti kelompoknya Ibu bagi, tadi kan ada 4 ya. Ada 4, silakan nanti ketua bisa dibagi sendiri, berarti ada Lukito, Tafakur, Kitnas, dan juga Kartika, silakan berkelompok ya. Nanti Ibu akan mantau tuh ya, apakah perkembangan hasil diskusinya. Silakan berkelompok dulu. Yang pertama tentunya tentukan dulu kalian mau bikin toko atau perusahaan dengan produk apa ya. Waktunya nanti kurang lebih adalah 50 menit untuk mendiskusikan dan juga nanti sampai mempresentasikan hasilnya. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Udah silakan berkelompok dulu ya, berkelompok dulu sambil Ibu keliling nih yang melihat kira-kira kalian bisa enggak nih untuk memecahkan masalah ini. Udah silakan yuk berkelompok dulu yuk. Oke, sudah ini ya. Coba Ibu tanya kelompoknya Kartika, jadinya bikin toko apa ini? Iya, Bu. Ya, sudah. Toko mainan, Bu. Toko apa, Nak? Toko mainan. Oh, mainan. Oke. Itu di situ udah ada harganya belum? Kamu bikinnya? The first break will be ended in 5 minutes. Silakan, Bu. Oke, tadi mainan ya. Oke, cakep. Udah lanjutkan. Kemudian
kelompoknya Lukito. Coba Ibu lihat hasil suratnya seperti apa. Ada gambarnya enggak itu, gambar produknya? Ada Bu, ini gambar dari snack tradisional Bu. Oke, berarti lengkap nih, ada gambar-gambarnya ya. Oke, lanjutkan. Tafakur gimana nih kelompoknya, kok diem-diem aja? Apa sudah selesai? Ini baru diskusi Bu, mau bikin tentang perusahaan penyewaan kamera Bu. Jadi lagi ngelis harga-harganya, harga sewanya sama aksesorisnya gitu. Oh, oke. Berarti sudah ada nanti harganya ya. Nanti bisa tambahin tabel Ya, itu Bu. biar lebih rapi buat nampilin harganya ya. Oke, tadi yang belum Ibu tanya mana? Oh, kelompoknya Kitnas sih kayaknya. Ya Bu, Gimana? Ada kesulitan nggak? ini kalau misal kita bikin tentang reseller hijab, boleh ya Bu ya? Boleh, enggak apa-apa. Iya. Ini Malah sedang itu- sketsa hijabnya juga desainnya Bu. Oke, berarti ada gambar produknya ya. Ya. Oke, cakep. Boleh. Lanjutkan. Bu tanya Bu. Oke, ini Harus waktunya selesai iya, jam boleh. berapa ini Bu? Lah ini Bu baru mau bilang nih waktunya tinggal 5 menit ini. Yuk segera diselesaikan ya. Setelah 5 menit nanti gantian, nanti setiap kelompok maju presentasi. Tampilkan suratnya seperti apa dan proses nanti mengirimnya seperti apa. Oke, yuk karena waktunya sudah habis, kita mulai untuk presentasi hasilnya ya. Dari kelompok mana dulu nih yang sudah siap? Kira-kira mau kelompok berapa? Ibu tawarkan dulu nih, ada yang mau enggak? Ya Bu. Oke, yuk kelompoknya Tafakur bisa maju ke depan. Ya. Presentasi. Terima kasih waktunya. Ini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasilnya. Yang kita buat adalah surat penawaran untuk sewa kamera. Jadi di sini nanti ada kita nama PT-nya PT Lensa Indotama, alamatnya di Bandung. Nah di sini untuk penawarannya di situ sudah dimasukkan beberapa produk kamera beserta harga sewanya, dan ada pilihannya mau per hari atau per setengah hari kayak gitu Bu. Jadi nanti ada gambarnya, sama nggak cuma kamera, cuma lensa dan aksesoris lainnya Bu. Seperti itu Bu. Itu aja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Tafakur. Oke, ini ada pertanyaan nggak nih untuk kelompoknya Tafakur? Atau kalau nggak ada biar tanya nih. Coba kelompoknya Tafakur tadi datanya yang dimasukkan di Excel berarti ada apa aja? Ada nama alat, terus harga sewa per 1 hari, sama ada harga sewa per setengah hari gitu Bu. Oke, sip, good. Berarti sudah bisa ya untuk bisa menghubungkan Excel-nya sama Word-nya. Ya Bu, Bagus. sudah bisa Bu. Terima kasih. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan, ada yang mau atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk aja kalau gitu nih, pada diem-diem nih, kayaknya pada semangat cuman takut nih kayaknya. Gimana kelompoknya Kartika? Sudah siap? Belum Bu, belum paham. Belum paham, aduh. Ayo coba ceritakan mana yang masih bingung, yang dibingungkan. Cara menghitungkan itu Bu, Excel ke Word-nya. Oh, tapi Excel-nya sudah jadi belum? Sudah Excel-nya Bu. sudah, alhamdulillah. Jadi It's time to begin the fourth lesson. ya, berarti tadi
Nah, itu tadi tinggal menghubungkan ya. Lah, menghubungkannya itu tinggal kita masuk ke select recipient. Jadi nanti di menu mailing itu ada select recipient. Nah, itu kamu pilih. Di situ tinggal upload use an existing list. Nah, tinggal kamu upload. Cari di mana kamu nyimpannya, Kartika. Gitu aja caranya. Gimana, Bu? Ya. Gini ya, masuknya ada di menu mailing. Terus nanti ada pilihan Saya sambil praktek ya, Bu. Iya, boleh sambil praktek. Ini Ibu tak kesana aja deh, tak kesana tak bantu ya. Nah, ini Iya. caranya masuknya di menu mailing, kemudian pilih select recipient atau penerima. Nah, dari situ ada pilihan tuh, type new list apa, use an existing list. Nah, Kartika pilihnya yang use an existing list karena sudah punya, tadi sudah bikin. Nah, itu kalau sudah diklik, kita cari di mana tadi Kartika nyimpan filenya. Nyimpennya di G, Bu. Nah, iya itu pintar. Berarti itu tinggal diklik, kemudian kita open. Nah, nanti sudah terhubung itu sebenarnya. Iya, Bu. Saya coba lagi ya, Bu, biar bisa. Ya, sip. Lanjutkan, Pokoknya Ibu tunggu. Berarti ini ketika terakhir nanti presentasinya ya, kita loncat dulu ke kelompoknya Lokita, boleh? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, monggo silakan dijelaskan toko dan suratnya seperti apa. Nah, ini toko kami mengambil adalah toko snack tradisional dengan nama Teras Joglo, dengan suratnya itu menampilkan paket-paket snack yang beserta harganya yang bisa dipesan oleh PT ataupun orang untuk acara-acara tertentu. Nah, di sini lebih fokus ke snack-snack tradisional Jawa Tengah sesuai dengan nama PT-nya adalah Teras Joglo. Sudah, Bu. Sudah? Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya tentang hasil presentasi kelompok Yalu kita? Tidak? Oh ya, berarti Ibu yang tanya nih. Tadi kelompoknya lo kita berarti nanti mengirimnya ke berapa perusahaan atau berapa orang itu nanti ya suratnya? Mungkin ke 5 perusahaan sama 5 sekolah mungkin, Bu. Oh iya, berarti di situ sudah ada keterangan alamat atau mungkin nama perusahaannya? Sudah. Sudah punya. Jadi nanti tinggal ditampilkan di suratnya ya. Oke, terima kasih. Yuk tepuk tangan untuk kelompok Yalu kita dulu yang sudah berani maju. Terima kasih. Lanjut ke kelompoknya Kak Fakur. Sudah, Bu. Kitnas berarti. Saya, Bu. Sekarang kelompoknya Kitnas. Ya, Bu. Ya, lanjut ke Baik, terima kasih. Dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kami mengambil PT Hijab, namanya itu adalah PT Hijab Van Java Internasional, di mana kami membuat beberapa daftar atau list harga hijab berdasarkan karakteristik atau jenisnya, yaitu di sini ada 3, hijab yang biasa, hijab anti tembem, kemudian juga hijab yang besar gitu, Bu. Jadi ada daftar price list-nya, terus yang kemudian kami akan kami menjadi reseller yang akan memberikan ini surat-suratnya ini kepada pelanggan-pelanggan kita, Bu. Ceritanya kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ini kayaknya paling lengkap ini ya, ada harganya, ada gambarnya juga ini ya sepertinya ya, sama ada. Iya, Bu. Bagus. Ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompoknya Kitnas? Ini sudah bagus ini, sudah lengkap isinya. Tinggal nanti berarti proses terakhir adalah jangan lupa dikirim ya via email semua hasilnya nanti. Siap, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Kitnas. Terakhir kelompoknya Kartika, gimana? Sudah siap belum nih? Iya, Bu. Siap, Bu.
Ya, sudah bisa tadi ya. Yuk silakan Mbak Ya, Rahman. mempunyai toko mainan Bu, namanya Dino Toy. Membuat penawaran karena baru ulang tahun yang 1 tahun Bu, jadi membuat diskon untuk mainan-mainan. Ada harga yang sebelum diskon dan harga setelah diskon Bu. Oke, sip sip. Ini tampilannya sudah rapi ini ya Ibu lihat nih ya. Sudah sesuai dengan yang permintaan dari LKPD juga. Oke, bagus. Ini ada yang mau bertanya untuk kelompoknya Kartika? Sudah Bu, campur. Sip, terima kasih. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih untuk hasilnya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah praktek ya, kita sudah praktek membuat surat penawaran produk menggunakan Mailmatch tadi ya. Kemudian sudah presentasi juga, hasilnya juga menurut itu sudah sangat-sangat bagus sekali itu ya. Sudah sesuai dengan kriteria dan juga mungkin sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah di-share juga di aja. Nah sekarang kita karena sudah waktunya sudah hampir habis nih, coba kita bersama-sama mengambil kesimpulan hari ini. Berarti ada yang bisa menyampaikan nggak fungsinya Mailmatch yang kita lakukan hari ini sebenarnya apa ya? Saya Bu, Oke, yuk Tafakur, apa coba silakan. ini kayak menyinkronkan antara database dengan tampilan dokumennya Bu. Oke, sip, betul. Selain tadi kan kita prakteknya surat penawaran ya. Kita bisa bikin apa lagi sih dengan Mailmatch Buat ini? surat undangan Bu, surat terus kemudian sertifikat Bu, Oke, Rapot sip. Bu, rapot rapot bisa. ya, kartu ujian juga bisa Bu. Oh, sih betul. Nanti pokoknya hal ini tuh sebenarnya ada di sekeliling kita ya. Kayak rapot tadi, kemudian IDK, sertifikat dan lain sebagainya. Itu kan ada di sekitar kita, kehidupan kita ya. Dan ternyata bisa dengan lebih mudah kita mengerjakannya. Cukup bikin satu dokumen, kemudian kita olah datanya aja yang kita ubah-ubah. Jadi mempermudah dan mempersikat untuk pekerjaan. Oke, nah. Ya, jadi hari ini kita belajar mathematika. Jangan lupa nanti setelah ini ada evaluasi ya, evaluasi dan juga refleksi yang perlu kalian kerjakan. Dan setelah itu tutup, silakan nanti kalian Ibu share link ya, link khususnya kalau nanti Ibu share di Google Classroom, silakan nanti di Google Classroom-nya dan dikerjakan evaluasi dan juga ada refleksinya. Maksimal hari ini sudah harus diselesaikan ya. Siap? Siap Bu. Siap ya, jadi jangan lupa nanti dikerjakan, nanti Ibu cek nih ya di Google Classroom, nanti Ibu cek siapa yang belum mengerjakan, nanti Ibu tanyakan. Oke, nah untuk minggu depan kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Jadi ini Microsoft sudah selesai nih. Insya Allah semua itu sudah bisa memahami Mailmatch sampai dengan praktek. Jadi kita lanjut besok tentang Microsoft PowerPoint. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pembelajarannya sudah selesai. Silakan tadi Tafakur yang mimpin doa, silakan dipimpin lagi untuk doa pulang. Ya, di tempat duduk siap gerak. Berdoa, tenang, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat Selamat sore, siang Bu. Bu. Selamat siang, terima kasih ya. Oke, silakan langsung diobservasi. Oke, ini Bu Dian itu banyak kelas dalam membangun suasana kelasnya sangat bagus. Cuma tadi waktu itu ada pemilihan kata mungkin Bu di percontohan undangan tadi antara lagi atau mau. Jadi tadi kan pas undangan lagi nikah berarti kan sudah nikah, kenapa sebar undangan mungkin gitu Bu. Oh iya Pak, Iya. Oke, jadi tidak tepatnya sedetail mungkin itu saya mau, Pak tadi. oke. Ya, mungkin pemilihan kosakata yang lainnya udah bagus kok Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak.
Oke, Pak Lukito, saya juga sama. Dari tadi sudah saya lihat, sudah saya observe ya, semua poin-poin yang ada di lembar observasi itu sudah terpenuhi semua oleh Bu Dian Ratna. Mohon untuk dipertahankan ya keceriaannya dalam mengajar itu menjadi nilai tersendiri bagi tim penguji Bu Dian. Terus kemudian komunikasi yang baik ya kepada siswa itu juga luar biasa. Tadi saya lihat. Terus kemudian persepsi semuanya sudah sih ya, semua sudah saya lihat dan sudah memenuhi semua poin-poin yang ada di lembar observasi. Seperti itu kemudian mohon dipertahankan gitu. Yang terakhir siapa untuk hari ini? Saya, Pak. Oh, monggo Pak Lukito. Jangan lupa untuk merekam, Pak Lukito.